Halo YouTube, balik lagi di channel AutoCam. Masalah overheat pada mobil ya, tentu sangat sering dialami oleh pengguna mobil, terutama pengguna mobil-mobil lawas dan mobil-mobil Eropa. Sebenarnya apa aja sih penyebab dari overheat ini? Gue akan bahas pada video kali ini. Overheat ya, nih gue kasih sedikit video yang ini overheat. Ya itu bisa dilihat ya, kalau overheat itu air sampai mendidih seperti itu di tabung reservoir. Nah sekarang apa sih penyebab dari sebuah mobil bisa overheat itu ya? Jadi gini, overheat itu masalahnya nggak jauh-jauh di sistem pendingin mesin itu sendiri yang mengalami masalah. Ya sistem pendingin sendiri kita mesti pahami di dalamnya ada apa aja ya, seperti ada radiatornya sendiri, ada kipasnya untuk mendinginkan radiator, ada selangnya, ada termostat, ada water pump. Jadi itu ya komponen utama dari sistem pendingin. Ada juga sih tabung reservoir sebagai cadangan air ya kan. Nah biasanya overheat itu masalah pertamanya itu di bagian termostatnya nyangkut atau nggak mau buka ya. Jadi sirkulasi air yang nggak bisa keluar, nggak bisa tersirkulasi karena si termostatnya mampet. Jadi air itu mendidih di dalam mesin dan itu mengakibatkan overheat. Itu yang pertama, masalah di termostatnya. Kemudian yang kedua itu masalah di kipasnya ya kan, kipasnya masalah. Kipas sendiri ini ada 3 model, ada yang model yang ngikutin putaran mesin mati, ada yang pakai visco fan, ada yang pakai electric fan. Nah kalau yang overheat karena kipas yang ikut putaran mesin biasanya ya karena kurang kenceng ya, mungkin solusinya harus upgrade ke extra fan ya kan, pakai fan elektrik. Kemudian kalau yang pakai visco overheat di kipas, biasanya si visconya udah mulai lemah, jadi mesti dibenerin lagi. Itu di dalam visco itu ada olinya udah mulai encer biasanya ya. Kemudian kalau masa di extra fan biasanya nggak jauh-jauh ya, si fannya itu mati ya kan, si fan radiatornya mati. Biasanya harus dibenerin ulang, misalnya dengan merebras atau merekarbon di dinamonya, itu bisa dipakai lagi, atau kalau enggak ya mesti ganti. Itu masalah keduanya di kipas. Masalah ketiga dari overheat ini yang mungkin dianggap sepele itu dari tutup radiatornya juga masalah ya. Kalau pera itu udah lemah ya, kalau pera udah lemah dari si tutup radiator itu juga mengakibatkan overheat. Karena apa? Karena tekanan dalam sistem pendinginnya kurang sehingga nggak kuat buat dorong si termostat itu sendiri. Itu ya penyebab ketiga, yaitu si tutup radiatornya udah lemah. Kemudian penyebab keempat dari overheat adalah si water pump itu sendiri. Water pumpnya udah jebol, biasanya kipas di dalam water pumpnya udah habis, udah ledes lah ya bahasa itu, ledes, habis, udah gundul kipasnya. Jadi air nggak bisa tersirkulasi. Jadi ya itulah yang mengakibatkan juga si overheatnya. Kemudian kelima, masalah overheat itu juga terjadi karena ada kebocoran yang kadang kasat mata. Sistem pendingin itu nggak boleh ada kebocoran yang kasat mata pun nggak boleh, karena dia ada pressure ya, ada tekanan di dalam sistem pendingin itu. Jadi kalau ada sampai kebocoran kecil aja itu ngebuat pressure yang berkurang, itu yang akan mengakibatkan overheat pada sistem pendingin kita. Terutama di mobil-mobil Eropa nggak boleh ada angin sedikit pun yang ada dalam sistem pendingin. Kalau sampai ada angin dalam sistem pendingin kita, itu akan mengakibatkan overheat. Kemudian yang keenam, masalah overheat yang terakhir adalah di radiatornya sendiri. Biasanya radiatornya itu udah mampet, mesti dibersihin. Biasanya banyak karat karena bekas pakai air biasa ya, air keran, nggak mau pakai coolant. Itu yang juga yang mengakibatkan overheat. Ya jadi itu 6 penyebab kenapa kendaraan kita bisa overheat. Kita mesti ngeceknya satu persatu, nggak bisa langsung tembak sana tembak sini mana yang rusak, mesti diurut dulu mana kerusakannya. Nah gimana supaya kita nggak sampai terjadi overheat? Yang mesti kita perhatiin adalah kebocoran. Itu yang pertama adalah kebocoran. Kita mesti perhatikan ada kebocoran atau tidak. Itu bisa dilihat dari air radiatornya di tabung reservoir berkurang terus atau enggak. Kalau sampai berkurang terus artinya ada kebocoran, itu pasti, nggak mungkin enggak. Karena yang sehat, sistem pendingin nggak mungkin airnya berkurang cukup banyak dalam waktu yang singkat. Itu yang pertama, kita mesti waspada akan kebocoran dulu, itu yang paling mudah. Kemudian yang kedua, kita mengantisipasi overheat kita dengan memantau si kipas radiator itu aman nggak ya. Kalau terutama pakai kipas-kipas elektrik ya, electric fan ini kita mesti lebih was-was lagi, apakah putarannya masih kenceng atau enggak. Ini juga yang mengakibatkan overheat.
Karena apabila sistem pendingin semuanya normal namun kipasnya lemah, itu juga akan pasti mengakibatkan overheat pada mesin kita. Terutama mesin-mesin Eropa yang suhu yang panas mesinnya jauh lebih panas dari mesin-mesin Jepang, itu perlu kipas yang ekstra buat mendinginkan radiatornya. Kemudian mencegah overheat juga gunakanlah coolant ya, sesuai dengan peruntukannya coolant untuk air radiator, karena coolant sendiri itu memiliki titik didih yang lebih tinggi, yang artinya memiliki tingkat penguapan jauh lebih kuat dibandingkan air biasa. Ini akan membantu sistem pendingin agar air juga nggak cepat habis, mencegah korosi juga pada sistem pendingin yang mengakibatkan kerusakan pada water pump, si termostatnya mampet, karat di radiator yang menumpuk. Inilah yang penyebab dari penggunaan air biasa ya. Lebih baik pakai coolant yang sesuai peruntukannya. Jadi sekian video gue kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mobilnya ngalamin overheat. Jangan lupa like video ini jika bermanfaat, share juga video ini, komentar di bawah juga buat yang mau bertanya masalah sistem pendingin kendaraannya. Follow juga Instagram gue di auto.cam dan subscribe channel ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini.